Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar ID Sulsel kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Kami telah menyiapkan beragam informasi menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut kami hadirkan 3 informasi di antaranya. Gedung asrama kampus ATKP terbakar diduga korsleting listrik. Hilang saat panen rumput laut, nelayan ditemukan tewas tenggelam. Warga ikuti lomba tangkap bebek menggunakan sarung dan penutup mata. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama saya Nana Jamal. Inilah seputar ID Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kerap berulah dan meresahkan warga. Seorang prajurit TNI Gadungan akhirnya diringkus polisi. Pelaku tertangkap setelah sebelumnya selama 4 tahun lamanya mengaku sebagai anggota TNI berpangkat serka dan sempat terlibat keributan dan perselisihan dengan warga. Aparat gabungan kepolisian bersama dengan anggota Koramil Kecamatan Tamalate menangkap dan langsung membawa pria bernama Stanley, 41 tahun, yang diketahui merupakan anggota TNI Gadungan yang kerap membuat resah masyarakat ke Polsek Rapocini, Kota Makassar. Pelaku dibekuk setelah sebelumnya pria yang berprofesi sebagai petugas kebersihan itu mengaku sebagai anggota TNI berpangkat serka terlibat keributan dan perselisihan dengan warga di Jalan Rapocini Raya. Polisi bersama anggota TNI yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil interogasi polisi, pelaku diidentifikasi hanyalah mengaku sebagai anggota TNI. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa seragam TNI berpangkat serka yang terbalik dalam penempatan logo serta pangkatnya. Kasubdit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah yang dikonfirmasi pada Sabtu dini hari menyebut pelaku telah membohongi warga di sekitar rumahnya dan mengaku sebagai anggota TNI sejak tahun 2019. Yang bersangkutan berselisih paham dengan masyarakat, kemudian datang melapor ke Polsek setempat, kemudian di Polsek mengaku sebagai oknum anggota TNI. Dari situ kami berkoordinasi dengan Koramil setempat dan dilakukan pendalaman. Setelah diidentifikasi ternyata bukan seorang anggota TNI, melainkan sebagai petugas kebersihan yang bertugas di wilayah Kecamatan Rapocini. Untuk proses lebih lanjut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan mendalami kasus terkait oknum TNI Gadungan ini. Pihak Polsek Rapocini juga menghimbau kepada warga yang merasa pernah dirugikan oleh pelaku oknum TNI Gadungan ini untuk segera melapor. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gedung asrama milik kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP yang dihuni oleh puluhan santri putra pondok Yayasan Modern di Kabupaten Maros terbakar. Besarnya kobaran api membuat 8 ruangan kamar beserta isinya ludes dilalap api. Dari rekaman video amatir terlihat sebuah gedung asrama milik kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP yang berada di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbakar. Besarnya kobaran api menimbulkan kepanikan sejumlah staf maupun petugas kampus, hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya memadamkan api yang melalap seluruh bangunan gedung. Akibat peristiwa ini, 8 kamar asrama beserta isinya yang dihuni oleh puluhan santri putra Pondok Yayasan Modern ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pasalnya saat terjadi kebakaran, gedung asrama dalam kondisi kosong. Para santri berada di ruangan aula untuk mengikuti kegiatan mengaji. Setelah 1 jam petugas berjibaku, akhirnya api bisa dipadamkan dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran.
Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik di bagian atap gedung hingga mengenai kasur dan melalap seluruh bangunan gedung asrama. Ini asrama yang ditempati oleh pesantren, tapi dari Macopa. Ini di area mana ini, Kak? Di area ATKP Macopa. Kampus ATKP. Ya. Oh, tadi waktu kebakaran memang besar ya apinya itu gimana, Pak? Ya, lumayan besar apinya. Untung cepat kita tangani. Kebetulan begitu ditelepon, kita langsung menuju ke ATKP. Sampai bisa besar apinya itu penyebabnya apa sih, Pak? Penyebab kebakarannya ini dugaan sementara ini korsleting listrik yang asalnya dari gudang belakang itu. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, kepolisian sektor Mandai masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan gedung asrama milik kampus ATKP di Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang nelayan tewas tenggelam usai pergi memanen rumput laut di Kabupaten Pinrang. Korban ditemukan tewas setelah dilakukan pencarian selama 3 hari oleh tim SAR gabungan bersama warga. Korban Lapadang, 53 tahun, seorang nelayan ditemukan dengan kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di Kabupaten Pinrang Senin pagi. Selama 3 hari pencarian, jasad korban ditemukan tim SAR berjarak 5 meter dari lokasi hilangnya korban dengan kondisi mengambang dan tersangkut di tali rumput laut. Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada hari Sabtu lalu saat memanen rumput laut di sekitaran pesisir pantai. Korban diduga tenggelam setelah perahunya terbalik saat memanen rumput laut dalam kondisi angin cukup kencang dan gelombang laut tinggi. Tim SAR gabungan selanjutnya membawa jasad korban ke rumah duka untuk disemayamkan pihak keluarga. Kronologi kejadian bahwa korban tersebut melakukan pengumpulan rumput laut di perairan Karaballo. Kronologi kejadiannya itu bahwa korban setelah melakukan pengumpulan rumput laut itu perahunya terbalik sehingga korban mengalami insiden. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda bertato diamuk warga usai menjamret tas milik salah seorang wanita saat melintas di Jalan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua pelaku yang merupakan residivis dalam kasus pencurian ini beraksi menggunakan sepeda motor dan senjata tajam. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial yang merekam 2 pelaku jambret diamuk massa di Jalan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amuk warga menuju ke mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke Mapolsek Biringkanaya. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku jambret ini masing-masing berinisial ZA dan SH. Keduanya diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku ini awalnya berkeliling sambil mengamati para pengendara di jalan raya. Saat melihat seorang perempuan membawa tas, pelaku langsung membantu korban. Saat lengah, pelaku kemudian merampas tas korban yang di dalamnya berisi ponsel dan uang tunai. Bahkan para pelaku juga mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban agar tidak melawan. Saat pelaku kabur, korban berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya terlibat saling kejar-kejaran antara korban dan pelaku di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan hingga ke Jalan Sudiang Raya. Pelarian pelaku terhenti setelah motor yang dikendarainya menabrak kendaraan lain. Korban yang kemudian berteriak membuat pelaku akhirnya dimasa oleh warga. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, berupa pisau dapur dan badik, serta tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Pelaku itu berboncengan 2 dengan menggunakan sepeda motor, berkeliling untuk mengamati calon korbannya dengan sepeda motor. Kemudian pada saat melintas di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Unhas, melihat calon korbannya, kemudian pelaku mengikuti calon korbannya itu yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, menghadapi kemarau panjang, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang dicanangkan untuk menghadapi menjaga El Nino. Masyarakat diminta untuk terlibat dalam menjaga ketahanan pangan dengan menanam dan memanfaatkan lahan yang sempit. Ancaman kemarau panjang global terhadap industri pertanian di Indonesia. Pemerintah mencanangkan program menghadapi El Nino, di mana Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang dipersiapkan dalam menghadapi dampak musim kemarau. Melalui Kementerian Pertanian meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam program jaga pangan. Seluruh pihak diminta terlibat untuk mulai menanam bibit khususnya bagi masyarakat perkotaan. Di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui program wisata dengan menanam cabai dan terong. Terbukti dengan program lorong wisata tersebut berhasil menekan inflasi di Kota Makassar. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengatakan, seluruh masyarakat tidak harus kelompok tani mulai menanam agar menumbuhkan kesadaran dalam menghadapi kemarau panjang yang mengancam ketahanan pangan. Kan tentu kesadaran mereka mulai menanam, mulai bertanam. Tadi juga secara sederhana kita dalam bentuk yang paling kecil, bibit saja. Di masyarakat perkotaan sini kita berikan bibit-bibit melalui mereka sehingga secara sederhana buka pintu rumahnya ada tanaman tomat, ada tanaman cabai dan lain sebagainya. Itu bisa kita mulai, ternyata tidak begitu sulit. Jadi tidak harus dengan lahan-lahan yang begitu besar, tetapi juga dengan lahan-lahan yang kecil juga bisa kita lakukan. Jan S. Maringka menambahkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar minimal 20% dana desa diprioritaskan kepada kegiatan pertanian sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, diantaranya polisi Gadungan di Goa ditembak polisi karena berusaha melawan. Selengkapnya sesaat lagi. Saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang polisi Gadungan di Kabupaten Goa ditembak polisi karena diduga berusaha melawan petugas saat dilakukan pengembangan. Robi, 35 tahun, seorang oknum polisi Gadungan ini hanya bisa dibawa menggunakan kursi roda usai kakinya ditembak petugas. Tersangka yang merupakan residivis pencuri motor terpaksa dilumpuhkan di bagian kakinya karena diduga melawan petugas saat melakukan pengembangan. Saat melancarkan aksinya, tersangka menyasar anak di bawah umur yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tersangka kemudian mengaku sebagai anggota polisi dengan memperlihatkan senjata jenis pistol korek api dan meminta korban untuk mengantarnya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tersangka menurunkan korban dan langsung membawa kabur handphone serta sepeda motor korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita 9 buah handphone serta 4 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Polisi juga menyita sepucuk senjata jenis pistol korek api yang digunakan untuk mengancam korbannya sebagai barang bukti. Menurut petugas, penangkapan terhadap oknum polisi Gadungan dilakukan pada Kamis 3 Agustus 2023 karena warga resah dengan maraknya aksi perampasan sepeda motor yang pelakunya mengaku sebagai anggota Polri. Ya, menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polri. Ya, jadi pelaku ini ngaku sebagai anggota Polri, melihat sasaran anak-anak atau anak muda yang sedang nongkrong, kemudian menanyakan, pura-pura menanyakan STNK ataupun identitasnya, kemudian meminta paksa
handphonenya dan barangnya akhirnya dirampas dan akhirnya menjadi korban penipuan atau korban pencurian dengan pemberatan. Ya, dilakukan sudah 6 kali di wilayah Polres Goa. Ya, ada 2 di Polsek Bajeng, ada di Polsek Barombong dan Botonompo, kemudian 2 di Polres Goa. Jadi 6 TKP. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap pelaku lain, termasuk mengejar penadah barang hasil kejahatan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Aidius, MNC Media melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, sedikitnya 255 orang relawan yang tergabung dalam komunitas relawan pekerja migran Indonesia dikukuhkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Makassar. Tindak pidana kasus perdagangan orang menjadi perhatian serius pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Pasalnya, dari 4,3 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, 3 juta diantaranya tidak melalui prosedural dan diduga menjadi korban mafia perdagangan orang. Untuk melindungi dan mengedukasi calon peserta migran Indonesia, BP2MI membentuk relawan di 6 provinsi termasuk di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani melakukan pengukuhan dan pembekalan 255 orang yang tergabung dalam komunitas relawan pekerja migran Indonesia di Makassar pada Sabtu 5 Agustus. Peluang kerja ke luar negeri, bagaimana masyarakat akan teredukasi agar mereka bekerja secara prosedural. Bagaimana juga teredukasi agar mereka tahu persis adanya bujuk rayu dari sindikat Marancalo agar masyarakat bisa membentengi diri untuk tidak menjadi korban penempatan tidak resmi. Kemudian jika ada kasus, mereka yang akan mendampingi ada PMI dan keluarganya. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 9 Aliyah Mustika Ilham menyebutkan, di Sulawesi Selatan sendiri tercatat 200 orang pekerja migran. Namun saat ini dipulangkan angkanya mencapai 1.000 orang. Artinya terdapat 800 orang yang pekerja migran yang tidak melalui prosedural dan diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Hingga saat ini, Satuan Tugas Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polri dan Polda jajaran yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo telah berhasil menyelamatkan 2.233 korban dari 738 kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polrestabes Makassar menerapkan desain baru perlintasan jalur bagi pemohon SIM C menyerupai arena sirkuit berbentuk huruf S. Hal ini dilakukan setelah banyaknya masyarakat yang dinyatakan tidak lolos praktik uji SIM saat melintasi jalur keramat berbentuk zigzag dan angka 8. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar resmi mengganti jalur lintasan praktik uji SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas SIM milik Satlantas Polrestabes Makassar. Penerapan jalur baru lintasan praktik uji SIM C setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan Korlantas Mabes Polri dan serentak diberlakukan di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi. Pemberlakuan jalur lintasan dengan desain baru ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang berulang kali tidak lolos saat mencoba melewati jalur uji praktik melalui jalur lintasan model zigzag dan angka 8. Sehingga Korlantas Polri melakukan evaluasi dan memutuskan merubah jalur lintasan yang dianggap keramat menjadi lintas menyerupai sirkuit atau huruf S. Berdasarkan dana baru ini, sirkuit uji praktik SIM C memiliki 3 lintasan lurus dan 5 area berbelok, dan 1 bagiannya berbentuk huruf S. Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM C masuk melalui garis start, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit. Lintasan ini mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag atau disebut juga slalom.
Nomor 105/8 Romawi /2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang perubahan lapangan ujian praktek untuk SIM, di mana ada beberapa perubahan yang tentunya diantaranya adalah uji pengereman atau untuk kemudian ujian untuk uji U-turn, kemudian perubahan ujian yang dari angka 8 menjadi S, kemudian juga ada uji untuk pengereman dalam rangka menghindari. Nah, 4 rangkaian uji yang dirubah ini tentunya dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada para pemohon SIM dalam rangka untuk ujian praktek. Sementara itu, masyarakat mengaku sangat mudah melalui jalur perlintasan dengan model baru ini dibanding jalur perlintasan sebelumnya. Lapangan baru sekarang ini sudah sangat gampang dijalani karena tidak seperti kemarin-kemarin. Mungkin ini yang sangat paling mudah yang diterapkan sama kepolisian agar masyarakat tidak terlalu merasakan rasa sulit untuk mengendarai kendaraannya. Dengan hadirnya jalur baru lintasan praktik uji SIM C, diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau pemohon SIM untuk mendapatkan SIM C. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah lomba dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia mulai digelar di sejumlah daerah. Di Kota Parepare, warga menggelar lomba tangkap bebek dengan menggunakan sarung sambil mata tertutup. Bagaimana keseruannya? Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Beginilah keseruan lomba tangkap bebek yang digelar oleh warga di Kelurahan Watang Bacukeci, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Bagi peserta yang mengikuti lomba tangkap bebek ini diwajibkan menggunakan sarung dan penutup mata. Dengan mata tertutup, peserta dibuat kewalahan saat mengejar bebek yang juga kocar-kacir saat hendak ditangkap para peserta. Keseruan lomba tangkap bebek ini turut menjadi hiburan masyarakat. Bahkan beberapa datang dari luar daerah. Peserta yang berhasil menangkap bebek akan diberikan hadiah oleh panitia serta membawa pulang bebek yang berhasil mereka tangkap. Memang lomba-lomba seperti ini sudah sering dilakukan warga Bacukiki ya? Pernah dilaksanakan dulu di Kelurahan Watang Bacukiki, tapi di dalam kolam itu pun tidak memakai tutup mata. Jadi agak berbeda dengan tahun ini. Berbeda dengan tahun ini. Oke, antusias warga bagaimana Pak? Alhamdulillah lumayan antusias sekali masyarakat. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aksi pencurian handphone yang tersimpan di dashboard motor terekam kamera CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang melintas di jalan tiba-tiba memutar balik kendaraan sepeda motornya, lalu menggasak handphone korban yang ditinggal pemiliknya masuk ke rumah makan. Dari rekaman CCTV, pelaku awalnya melintas di Jalan Muhammad Yamin dari arah Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Namun pelaku tiba-tiba menghentikan kendaraan sepeda motornya, lalu memutar balik menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah makan. Melihat situasi di sekitar aman, pelaku lalu menggasak handphone korban yang disimpan di dashboard sepeda motor, lalu kabur menuju Jalan Abu Bakar Lambogo. Pemilik rumah makan mengatakan korban datang untuk makan, namun lupa mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motornya. Korban bernama Aras Rashid disebut baru menyadari kehilangan handphone setelah selesai makan. Penting HP, satu buah HP. Dia datang untuk makan atau bagaimana Pak? Dia datang untuk makan sini. Dia lupa HP-nya? Iya, dia lupa HP-nya di depan di motornya. Itu yang ambil siapa itu Pak? Nggak, kurang tahu juga. Nah, orang naik motor.
Meski telah mengambil barang bukti CCTV rumah makan, hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian terdekat Polsek Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kita pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.